Maka ini kewajiban kita semuanya untuk melindungi para ustadz, ya, menjaga para ustadz. Saya pikir panitia-panitia pengajian harus lebih memprioritaskan keamanan para asatid. Keamanan para asatid. Karena kita juga nggak pernah tahu apakah yang datang pengajian itu orang yang semuanya suka dengan kita, atau justru orang yang memusuhi kita. Kita nggak pernah tahu. Sekelas Sayyidina Ali pun itu ada yang nusuk itu adalah seorang penghafal Quran. Yang nusuk itu adalah orang dekat dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya kemudian Sayyidina Ali meninggal. Tapi jangan kemudian mengeneralisir sebuah persoalan itu loh. Ya kan? Sekarang yang lagi ribut apa? Alah, jangan-jangan nanti tersangkanya dianggap gila gitu loh. Lah, ini yang menarik. Orang itu dianggap gila atau tidak gila, itu kan ada tes psikologis, tes kejiwaan. Ya kalau memang dikatakan tetangganya itu gila, ya sudah. Kita tunggu tes kejiwaan yang akan dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Ya kan? Jangan kemudian kita sudah antipati. Jangan-jangan ini dianggap gila. Makanya kemudian dia bilang begini, kalau yang diserang ulama atau kiai, itu biasanya dicap gila. Tapi kalau yang diserang pejabat, biasanya dicap teroris. Nah, sehingga kemudian banyak opini-opini yang bermunculan. Coba kita lihat. Dan hari ini saya sudah membaca berita di detik.com, ternyata pelakunya sudah dijadikan tersangka. Apakah dia akan masuk ke pengadilan? Salah satu tes yang akan dilakukan adalah tes kejiwaan. Karena kita hanya bisa menduga-duga. Karena motifnya apa, kita nggak pernah tahu itu loh. Makanya daripada kemudian manas-manasi keadaan ini, kok bagi saya lebih bijak kalau kita mendoakan Syekh Ali Jabir. Dan guru-guru kita semuanya. Para kiai, para ustadz. Ya. Kemudian yang pengen saya pesankan apa? Kadang-kadang kita itu membenci ustadz satu, mencintai ustadz satu, dan membenci yang lain. Ini karena fanatisme yang salah. Saya yakin ustadz-ustadz itu tidak pernah mengajarkan cintai aku dan benci yang lain. Nggak ada. Saya selalu berpesan kepada santri-santri saya, kalau kamu suka dengan Abah, dengan Gus Miftah, boleh. Tapi kamu tidak boleh membenci siapapun, ustadz manapun, kiai manapun, ulama manapun, habaib manapun. Walaupun ustadz-ustadz itu, katakanlah, berseberangan dengan Abah, berseberangan dengan Gus Miftah, kalian tidak boleh mencaci maki ustadz-ustadz itu. Kamu boleh mencintai satu ulama, satu kiai, satu habaib, tapi tidak boleh kemudian kamu membenci ustadz, ulama, habaib yang lain. Lah kamu bukan ustadz kok membenci ustadz. Lah kamu bukan ulama kok membenci ulama. Kamu bukan habaib kok membenci habaib. Terakhir saya membaca komentar netizen, katanya modusnya ini. Ada yang mengomentari begini, info dari tetangganya, ada yang share di FB istrinya. Baru saja melahirkan dan tidak punya biaya karena tidak kerja. Dan dia punya IG aktif. Apakah ini masih disebut orang gila? Tuh. Gila itu kan ada yang gila yang permanen, ada yang gila kumat-kumatan ya. Kayak kameramen saya ini gilanya kumat-kumatan kayaknya ini. Ya, ada yang permanen, ada yang kumat-kumatan. Ya makanya daripada kita komentar yang enggak-enggak, mendingan kita tunggu hasil dari kinerja teman-teman aparat kepolisian. Memang sih selama ini ya, itu tadi agak ada benarnya sih, walaupun tidak 100% gitu loh. Yang nyerang kiai atau ulama selama ini modusnya itu gila gitu. Sementara yang menyerang pejabat itu kemudian diidentikan dengan teroris. Yuk kawan-kawan polisi buktikan bahwa tuduhan itu salah. Saya meyakini teman-teman polisi sangat profesional dan bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian sebelum saya akhiri, saya juga membaca beberapa komentar di media massa. Contohnya ini, Pak Mahfud MD mengatakan penikam Syekh Ali Jabir harus dibongkar jaringan di belakangnya. Saya sepakat dengan Profesor Mahfud MD. Kemudian ada komentar dari Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Tidak mungkin Syekh Ali Jabir ditusuk oleh orang gila. Lah ini kewajiban polisi untuk membuktikan apakah dia gila atau tidak. Atau digilakan. Atau gila yang dibuat-buat. Dan yang paling menarik adalah komentar dari Bang Yos, mantan gubernur DKI, mantan kepala BIN. Beliau mengatakan apa? Pura-pura gila, modus yang sering dipakai pelaku kekerasan. Maka, aparat kepolisian harus membuktikan apakah tersangka ini gila, pura-pura gila, atau kadang-kadang gila, kadang-kadang waras.
Kita tunggu hasil penyelidikannya. Tapi apapun itu, kita bersama-sama mendoakan Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera pulih dari luka-lukanya. Karena kami semua mencintai Syekh Ali Jaber. Karena ada kebaikan, ada ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Doa Gus Miftah untuk semua ustadz, untuk semua guru, untuk semua ulama, untuk semua kiai, untuk semua habaib. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ghibah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan hanya menduga-duga, tapi kita tunggu profesionalisme dari teman-teman aparat kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.